di mana kita tanami ternyata itu tanahnya warga. Kalau kita ditanya oleh pemerintah daerah, ini harus di tanah yang tidak bersengketa, dalam artian tanah negara. Saya yakin sepanjang pesisir pantai Kendal dari Kaliwungu sampai Tawang Laut itu hampir bersertifikat semua. Karena apa? Garis pantainya sudah mundur. Ya. Laut pun sudah ada sertifikatnya di sana. Nah, ini terjadi pada tahun 2014 di Desa Widodo Kulon. Di sana saya konservasi kurang lebih 2 hektar di sana, Pak. Di pinggiran Silver General Food yang Blok A. Itu hutan mangrovenya sudah lebat tahun 2014. Ternyata oleh warga datang ke sana, yang saya dulu tanami masih lumpur lendut berbatasan langsung dengan pesisir terak ombak. Sekarang sudah ada mangrovenya yang lebat. Ternyata dia ada di sana dengan membawa sertifikat. Dia mengeklaim ini tanah saya. Dan alhamdulillah seminggunya lagi bawa eskavator untuk dijadikan tambak lagi. Saya selaku pegiat mangrove tidak bisa membuat apa-apa. Yang bisa saya sampaikan pesan kepada mereka, tolong disisakan 10 atau 20 meter biar tidak tambaknya tidak terkena ombak. Ternyata apa yang terjadi, saya ke sana di Polke, Pak, sampai di garis pantainya. Jadi tanggul itu sebagai benteng terakhir ombak tersebut. Nah, terus saya kontrol lagi tahun 2015, tidak sampai tahun 2015, 6 bulan kemudian tambaknya hancur lagi. Karena apa? Di situ tanahnya subur karena terjadi agresi dari Lak Kalimbodri. Lak Kalimbodri itu agresinya ke timur. Itu sangat luas sekali. Kalau kita melihat di Google Map itu coklat. Ya, tetapi teman-teman dari relawan konservasi kemarin sudah susur pantai lagi, ya. Ternyata sangat lebat sekali. Mangrovenya tumbuh lagi. Karena apa? Tidak terjadi alih fungsi lagi. Tidak tahu nanti tahun berapa. Itu. Yang bekas tambahan dulu. Iya. Sekarang udah nggak ditambah mangrove lagi. Oh. Karena dia sudah tidak punya biaya mungkin, Pak. Jadi dibiarkan. Mungkin punya satu. Ya, yang saya sedihkan itu, kenapa kok bisa sertifikat? Mungkin dulu garis pantainya kan tidak di situ. Garis pantainya maju, Pak. Sekarang kan garis pantainya kan mundur. Itu. Kartika Jaya sampai Kendal, Bandungan, itu pun saat ini terjadi abrasi yang sangat luas. Kenapa terjadi abrasi? Satu, anakan sungai yang ada di Desa Kartika Jaya itu ada 5. Sepengetahuan saya, tapi kepala desa kemarin ada 6. 3 dikuasai oleh Silver dan 3 ada di Desa Kartika Jaya. Kali Blong, Lingen, dan Kali Bahi. Itu pun sungainya hanya keluar masuk air asin, hanya pasang surut, berarti tidak ada sedimen yang muncul di sana. Di sana hanya pasir. Dan lebih parahnya lagi, dulu kalau di tambak dikelola oleh masyarakat, tanggul rusak dan tidak ada ini, gitu, Pak. Karena apa? Ben ora kena abrasi. Sekarang yang terjadi adalah wilayah tersebut milik pengusaha semua, investor semua. Kemungkinan kalau tidak salah saya persepsi, dengan adanya dijual oleh investor yang tambak yang rusak akhirnya dibiarkan rusak. Indikasi saya itu nantinya apakah nanti pemerintah daerah akan menetapkan zona tersebut menjadi zona merah. Itu indikasi saya, Pak. Mudah-mudahan zona merah bisa dikatakan kalau menurut saya itu zona industri tadi. Itu. Terus
kita kesusur pantai lagi nyampe Kali Pungu Banyutowo. Nah, Kali Pungu sampai Banyutowo. Di situ terjadi agresi yang sangat luas sekali. Kalau Kali Pungu sampai Waridin itu parah Pak, terjadi agresi karena sudah dikuasai oleh KIK. Waridin sampai Blorong, ya, sampai Banyutowo itu agresi. Namun kita dengan teman-teman relawan mau mencari lokasi kawasan konservasi, ternyata juga tidak ada. Ini sudah dibeli semua. Sampai mana Pak batasnya? Sampai ombak sana. Itu pun letter C atau letter D yang menerang. Itu terus kita mau lari kemana? Mangrove-nya dikemanakan? Karena mangrove itu sangat penting sekali. Apabila nanti terjadi kawasan industri sampai di situ, mohon kepada Dewan Riset untuk bisa menyisakan ruang 50 meter untuk sebagai sapu hijau. Karena sapu hijau sangat penting sekali di kawasan industri sebagai 50 meter dari mana dulu? Harus jelas Mas. 50 meter di garis pantai Pak. 50 garis meter garis pantai. Kalau dalam. Iya, ke dalam. Karena masuk ke luar sana tidak bisa Pak. Mangrove-nya mati Pak. Meskipun dalam itu pas air pasang atau pas air surut Pak? Pas air surut. Pas air surut. Meskipun pembangunan industri nanti dengan pakai sipel atau bagaimana ya, mungkin lebih kuat biar diterjang ombak tidak hancur atau bagaimana. Karena kita perlu tahu pembangunan itu ada rentang waktu 10 tahun ke depan atau mungkin 5 tahun Mas, itu akan hancur. Nah, ini saya dan teman-teman mengharapkan apabila nanti terjadi KIK meluas atau Kendal menjadi kawasan industri di pesisir, mohon untuk sapu hijaunya diperhatikan. Karena apa? Mangrove merupakan sebagai penyaring emisi dari perusahaan-perusahaan tersebut. Di samping itu juga sebagai penahan abrasi. Dan orang pesisir selain di perusahaan, dia dapat mendapat masukan ekonomi dari hutan mangrove tersebut. Kita ambil dari buah-buahnya, kita edukasikan, kita beri pelatihan bagaimana sih mangrove bisa menjadi aneka makanan. Cuma yang menjadi kendala yaitu pemasarannya ya kurang. Meskipun pemerintah daerah tahun 2009 dari DLHK Kabupaten sudah ada pelatihan seperti itu ya Pak ya, 2009 ya, 2009. Nah, kami sudah membentuk yang namanya kelompok perempuan pesisir, yaitu dari aneka makanan dan mungkin batik dari motif mangrove dan pewarnanya juga dari pewarna mangrove alami. Terus yang teman-teman rasakan di sini, bagaimana sih kita nanti konservasinya? Kita arahkan dari Kali Budri yang bagian barat sampai ke Tawang Laut. Cuman di sana medianya yaitu berpasir. Medianya yang berlumpur hanya di sekitaran Pilangsari, Pantai Jomblo, Pantai Muara Kencan sampai Sikuting itu medianya berpasir. Jadi itu di baratnya muara Sungai Budri itu tidak ada acara lomban lagi enggak? Lomban perahu itu enggak ada? Kalau lomban perahu masih di Muara Budrinya masih ada Pak. Bukan baratnya. Baratnya tidak ada. Enggak ada lagi. Tidak ada. Maksudnya Ya. Dulu ada tahunan itu ya kakaknya? saya dulu juragan kapal itu anaknya teman saya SMP. Kita kalau minggu itu diajak ke sana lomban perahu itu nyebrang. Kalau pasir untuk mangrove bisa Pak? Enggak
Nggak bisa kan? Untuk pasir itu yang bisa kita tanami mangrove, tapi yang jenisnya cemara. Cemara udang, cemara ini. Cemara laut, Cemara kita laut. tahunya cemara laut seperti itu, Pak. Iya. Dan tepeng, terus pohon kelapa, Oke. pohon nyur, Pak. Namun yang saya temukan di sana yaitu di pantai Gunung Semi yang bagian timur itu juga saya khawatir karena di sana sedang dibangun, mungkin sudah selesai produk perikanan yaitu tambak modern udang fanami. Di daerah mana Pak? Gunung Semi ya, sebelah timurnya pantai wisata itu. Saya juga khawatir dalam segi ekonomi, oke, meningkatkan ekonomi PAD-nya daerah, tetapi yang menikmati investor. Itu Pak E. Nah, padahal di kawasan tersebut kawasan yang sangat subur sekali. Di sana melon, Pak. Melon, semangka, terus apa ya? Kelengkeng. Mungkin Pak Dera lihat di sana, Pak ya. Di sana subur sekali. Untuk sawah kurang. Memang di sana itu perkebunan. Nah, terus saya merambah ke Karangmalang. Karangmalang menjadi masih pro dan kontra, mau dibangun tambak, ada yang setuju, ada yang tidak. Ini mohon nanti kalau mereka semua sudah menjadi alih fungsi, maka wilayah pesisir Kendal akan terancam. Dan yang sangat menyedihkan lagi, Kendal, Kecamatan Kendal ini ya, di Balok, air asinnya sudah sampai di SD Balok. Berapa meter atau berapa kilo dari pantai? Hampir 1 kilo, Pak. Kalau di Balok 1,5 kilo. Bukan SD-nya itu. SD Balok. Ya. Itu kalau dari pantai itu berapa? 1 kilo, Pak. 1 kilo. SD Balok sampai ke pantai 1 kilo. SD Balok itu yang mana Pak? Ini Sini, Pak. Yang di rumahnya Pak Wasito itu? Enggak. jenengan jangan bilangnya jangan sudah sampai SD, tapi sudah sekian kilometer. Gitu loh. 1 kilo. Sudah 1 kilo, Pak. Kalau sudah sampai SD, besok SD-nya ambil langsung boleh, iya bingung gitu. Balok bandingan tuh mau arah bandingan ke Wonosari. Itu kan ada jalan raya tengah sawah itu sawah berapa hektar itu nggak bisa ditanami sekarang. Nah, itu dekat ini bukan pertigaan itu loh. Iya, pertigaan itu. Bandingan itu. Iya, Oh itu Balok. Balok. Itu Biru Sari. Biru Sari. Dekat ada apa namanya cold storage untuk apa namanya kalinasi itu kan. Balok. Pokoknya apa? Teman itu kan semangatnya luar biasa ya untuk Iya. menanam ya. Iya. Cuman ketika kemarin kita setelah mediasi dengan Bapak Litbang, LH dan instansi yang lain 2 minggu yang lalu Pak ya, itu terkait rencana mapping kerusakan pesisir pantai Kendal ya. Pak Wasito kebetulan diundang. Setelah itu kita dapat data tentang RT RW atau perubahan RT RW di Kendal tahun 2021. Oh, sudah ada ya? Sudah Bu, sudah. Hujan perubahan RT RW-nya tahun 2021. Oke, 2020. Perubahan RT RW-nya. Ya, 2020-2021 yang menyatakan di mana pesisir pantai dari sebelah timur Sungai Bodi, ya Kartika Jaya, Patkebon, Brangsong itu sebentar loading. Mas, Itu masuk kawasan apa Bujam? kawasan Tunda. Kawasan Tunda. Sebenarnya secara warna itu adalah hutan mangrove Pak. Iya. Nah, cuman karena ada revisi peruntukan kawasan Ya, pohon tenang yang sewu. Terus lanjut. itu jadinya kawasan Tunda yang mangrove tapi akan dikonversi ke industri. Misalkan sudah dengar kabar ada pabrik baja, ada pabrik yang lain ya di Patkebon sebelah utara sana gitu kan. Nah, itu yang jadi concern kami, jangan-jangan ketika kami nanam di sana suatu saat ya kan akan
tebang habis untuk kawasan industri seperti itu. Itu yang pertama Pak, dari KKP, jadi RZW, jadi ada rencana apa ini namanya? RZ. Perda Provinsi Jawa Tengah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2018 sampai 2038. Setelah kita buka, ternyata ada peruntukan untuk hutan mangrove, Bu. Dan di mana? dari perda tersebut, dari Perda provinsi. Jawa Tengah. Iya, ada 4 titik yang sudah ditetapkan untuk hutan mangrove. Yang pertama itu ada di mana Mas Kim? Di Pilangsari, kemudian di Pulau Tiban, kemudian di Muara Sungai Waridin, sama di Pantai Pening Pak sebelah. Oh, yang Pening. Masing-masing dengan luasan enggak? Ada Pak, ada luasannya Pak.